Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama oleh karena kasih dan rahmat Tuhan kepada kita semua, sehingga kita boleh berkumpul lagi dalam proses belajar mengajar. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu, dan kita akan membahas tentang tugas-tugas gereja. Sebagai umat Katolik, kita dipanggil menjadi anggota gereja dan diberi tugas untuk melaksanakan 5 tugas gereja. 5 tugas gereja itu yaitu: 1. Gereja yang menguduskan atau liturgia. Yang kedua, gereja yang mewartakan kabar gembira atau kerikmat. Jadi kita dipanggil untuk mengambil bagian dalam pewartaan kerajaan Allah. Yang ketiga, gereja yang melayani. Kita dipanggil untuk melayani sesama. Yang keempat, gereja yang menjadi saksi atau martiria. Kita menghadirkan diri kita menjadi saksi Kristus di tengah-tengah orang lain. Yang kelima, gereja yang membangun persekutuan atau koinonia. Pada hari ini kita membatasi materi kita yaitu gereja yang menguduskan. Dalam materi pengudusan ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk kegiatan pengudusan dalam gereja. Materi ini kita diajak memahami pengudusan umat dalam gereja. Bentuk-bentuk pengudusan dalam gereja Katolik yaitu: pertama, doa. Yang kedua, perayaan sakramen-sakramen. Yang ketiga, perayaan sakramentali. Yang keempat, devosi. Kita melihat arti doa. Doa berarti berbicara dengan Tuhan secara pribadi, ungkapan iman secara pribadi dan bersama-sama. Oleh karena itu, doa orang Katolik berakar dari kehidupan nyata, dialog yang bersifat pribadi antara manusia dan Tuhan dalam hidup yang nyata. Dialog terjadi dalam diri Yesus Kristus sebab Dialah satu-satunya jalan dan perantara kita dengan Allah. Lalu doa selalu merupakan bentuk komunikasi antara manusia dengan Tuhan. Jadi kita berdoa berarti kita mengadakan komunikasi dengan Tuhan. Lalu komunikasi bisa dalam bentuk batin atau meditasi, lisan dan vokal. Kalau misalnya doa dalam bentuk meditasi itu kita biasanya duduk bersila lalu merenungkan betapa besar kata Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu secara lisan yaitu kita berdoa dengan hening dan mengungkapkan di dalam hati kita doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Lalu dalam bentuk vokal, artinya kita berdoa dengan mengungkapkan kata-kata yang bisa didengarkan oleh orang lain. Dalam doa diungkapkan kebesaran Tuhan. Tuhan, ketergantungan kita kepada Tuhan. Jadi di dalam doa itu kita berdoa dengan mengungkapkan rasa syukur atas kebesaran Tuhan untuk membimbing, menyertai dan melindungi kita. Kemudian kita membawa kehidupan kita, ketergantungan kita kepada Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Kita melihat fungsi doa. Fungsi doa mengkomunikasikan diri kita kepada Allah
berarti kita berkomunikasi dengan Allah. Yang kedua, mempersatukan diri kita dengan Tuhan. Lewat doa kita bersatu dengan Tuhan. Yang ketiga, mengungkapkan cinta, kepercayaan, dan harapan kita kepada Tuhan. Keempat, membuat diri kita melihat dimensi baru dari hidup dan karya kita, sehingga menyebabkan kita melihat hidup, perjuangan, dan karya kita dengan mata iman. 5. Mengangkat setiap karya kita menjadi karya yang bersifat apostolik. Artinya karya-karya kita berdasarkan kepada iman kita akan iman Rasul. Syarat dan doa yang baik. Pertama, didoakan dengan hati. Jadi kita berdoa dengan hati kita secara sungguh. Yang kedua, berakar dan bertolak dari pengalaman hidup. Artinya ketika kita berdoa, kita mendasari doa kita dengan pengalaman-pengalaman hidup kita yang telah kita alami, yang akan kita hadapi. Yang ketiga, diucapkan dengan rendah hati. Jadi ketika kita berdoa di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati, supaya kita dikabulkan, maka kita harus datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan untuk memohon bersyukur dan memohon berkat Tuhan. Cara doa yang baik. Pertama, berdoa secara batiniah. Di dalam Matius 6 ayat 5 sampai 6 dikatakan bahwa tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu di surga di tempat yang tersembunyi. Artinya di sini bahwa ketika kita berdoa, kita betul-betul masuk ke dalam batin kita. Ada orang biasa berdoa, sementara berdoa pikirannya di tempat lain. Jadi ketika beribadah atau berliturgi di gereja, sementara beribadah ikut perayaan, pikirannya ada di rumah. Ini yang dimaksud bahwa ketika kita berdoa secara batiniah. Kita betul-betul masuk ke dalam hati kita dan berkomunikasi dengan Tuhan. Yang kedua, berdoa dengan cara sederhana dan jujur. Kita berdoa dengan sederhana, jujur di hadapan Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 7 dikatakan, lagi pula dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele. Ini bahwa ketika kita berdoa, kita mengungkapkan doa kita itu jangan bertele-tele, tetapi dengan sederhana dan jujur di hadapan Tuhan. Kita masuk doa resmi gereja. Doa resmi gereja adalah ibadat atau liturgi. Yang pokok bukan sifat resminya atau kebersamaannya, melainkan kesatuan gereja dengan Kristus dalam doa. Karena ibadat atau liturgi adalah karya Kristus, Imam Agung, serta tubuhnya, yaitu gereja. Oleh karena itu, liturgi tidak hanya merupakan kegiatan suci yang sangat istimewa, tetapi juga wahana utama untuk mengantar umat Kristiani ke dalam kesatuan pribadi dengan Kristus, yaitu atau Sacrosanctum Concilium artikel 7. Jadi maksudnya di sini bahwa ketika kita beribadah atau berliturgi, kita mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya kehadiran kita, tetapi kita beribadah dengan sungguh-sungguh bersatu dengan Kristus. Sehingga pada liturgi itu, pada ibadat itu terjadi dua peristiwa, yaitu pemuliaan kepada Allah dan
terjadi pengudusan bagi umat manusia. Yang kedua, perayaan sakramen. Sakramen adalah lambang atau simbol yang menghadirkan Allah. Sakramen Gereja Katolik melambangkan dan mengungkapkan karya penyelamatan Allah dan pengalaman darah saria manusia yang terselamatkan. Jadi sakramen adalah tanda dan sarana penyelamatan Allah kepada manusia. Sakramen juga mengungkapkan karya Tuhan yang menyelamatkan. 3. Sakramen meningkatkan dan menjamin mutu hidup kita sebagai orang Kristiani. Jadi dengan sakramen kita semakin bermutu atau semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sakramen tidak bekerja secara otomatis, tetapi sebagai tanda kehadiran Kristus menentukan sikap pribadi atau batin dari manusia, yaitu iman dan kehendak baik. Jadi sakramen itu tanda dan sarana keselamatan Allah itu yang dilaksanakan Allah kepada umat manusia itu bukan datang dengan sendirinya, tetapi sikap kesiapan dari manusia untuk akan iman dan kehendak yang baik kepada Allah. Sakramen, perayaan sakramen adalah suatu pertemuan antara Kristus dan manusia. Oleh karena itu, walau tidak sama tingkatannya, peran manusia atau sikap batin sangat penting. Walaupun Kristus Maha Kuasa, Ia tidak akan menyelamatkan orang yang memang tidak mau diselamatkan atau yang tidak percaya. Jadi sakramen ini tergantung dari orang yang percaya kepada Allah. Dalam Gereja Katolik kita mengenal 7 sakramen. Yang pertama adalah sakramen baptis. Sakramen baptis adalah dasar seluruh kehidupan Kristen. Pembaptisan merupakan pintu masuk menuju kehidupan dalam Roh dan sebagai syarat mutlak untuk dapat menerima sakramen-sakramen lainnya. Jadi sakramen baptis adalah sakramen yang menghantar kita masuk dalam keluarga Allah atau menjadi anggota gereja. Nah, setelah kita menerima baptisan, maka sakramen-sakramen selanjutnya kita boleh menerimanya. Yang kedua, sakramen penguatan, yaitu sakramen yang menjadikan kita dewasa secara rohani dan menjadikan kita saksi-saksi Kristus. Sakramen penguatan biasa juga disebut sakramen Krisma. Ketiga, sakramen Ekaristi merupakan pusat seluruh sakramen karena kita mengambil bagian dalam kurban Tuhan bersama seluruh jemaat. Ekaristi merupakan sumber dan puncak hidup beriman Kristiani. Jadi sakramen Ekaristi merupakan puncak dari semua sakramen karena sakramen Ekaristi merupakan persatuan antara manusia dengan Yesus Kristus sendiri. Oleh sebab itu dikatakan sakramen Ekaristi merupakan sumber dan puncak hidup beriman Kristiani. Yang keempat, sakramen tobat. Sakramen tobat adalah tanda dan sarana orang kembali mendekatkan diri kepada Tuhan dan sesama. Jadi sakramen tobat ini juga sangat penting karena sebagai manusia biasa kadang kita bersalah, kita berdosa, maka kita
kembali dengan mengakui kesalahan dosa kita, sehingga kita kembali dekat dengan Tuhan dan sesama kita. Yang kelima, sakramen pengurapan orang sakit. Sakramen ini diberikan kepada orang sakit, memberikan rahmat khusus yang mempersatukan sesakit erat dengan lidah kudus. Jadi sakramen pengurapan orang sakit ini diberikan bagi yang sakit. Semoga di dalam penderitaannya ia selalu bersatu dengan Kristus. Dan kita ketika Tuhan memanggil dia, dalam Katolik bahwa ketika dipanggil Tuhan menggendong Yesus Maria supaya arwahnya pergi kepada Bapa di surga. Dan juga nama dari sakramen pengurapan orang sakit ini, semoga orang sakit yang diberikan itu bisa mengalami kesembuhan. Nah, keenam, sakramen perkawinan. Dengan kuasa Allah mengikat seorang pria dan seorang wanita dalam satu kehidupan bersama dengan tujuan kesatuan, kasih, dan kesuburan. Jadi sakramen perkawinan ini diberikan kepada orang yang dipanggil untuk hidup berkeluarga, membentuk persekutuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan harapan kelahiran keturunan. Yang ketujuh, sakramen tahbisan. Dengan tahbisan seseorang diangkat menjadi pemimpin dalam gereja. Bukan hanya perayaan Ekaristi atau perayaan sakramen lainnya, melainkan dalam seluruh kehidupan dan kegiatan gereja. Jadi sakramen tahbisan ini diterima oleh para hierarki dalam gereja kita, gereja Katolik. Nah, bentuk kegiatan pengudusan yang ketiga itu sakramentali. Kita tahu dalam gereja Katolik ada sakramentali. Selain sakramen, juga perayaan sakramentali berupa tanda-tanda suci yang mirip dengan perayaan sakramen dengan penyelenggaraan gereja Kristus. Melalui sakramentali, umat memperoleh berkat. Contoh pemberkatan orang, misalnya perkawinan, pemberkatan benda atau barang-barang rohani. Biasa kalau kita membeli benda bakti, kitab suci, puji syukur, dibawa ke pastor atau imam, lalu diberkati. Pemberkatan kendaraan. Bisa juga kalau kita membeli kendaraan baru, ya kita bawa ke imam, lalu diberkati atau dilaksanakan sakramentali. Bisa juga rumah, lumbung, dan lain-lain. Itu semua yang termasuk dalam sakramentali. Bentuk kegiatan pengudusan yang keempat adalah devosi. Devosi merupakan penghormatan seperti penghormatan khusus kepada rahasia kehidupan Yesus, penghormatan sakramen Maha Kudus. Ya, biasanya ini dalam gereja kita biasanya diadakan pada Jumat pertama, juga biasa pada malam pada Kamis Putih setelah perayaan Ekaristi. Juga pada orang-orang kudus seperti devosi kepada Bunda Maria. Ya, kita biasa laksanakan pada bulan Mei dan bulan April. Itulah bentuk-bentuk kegiatan pengudusan di dalam gereja Katolik. Dan ada pun yang sangat penting juga di dalam pengudusan, yaitu sarana-sarana dalam perayaan. Altar, sarana liturgi
liturgi merupakan bagian penting juga dalam ibadah atau dalam liturgi. Jadi sebelum perayaan atau liturgi, kita sebagai umat Katolik menyiapkan sarana liturgi. Nah, misalnya kita siapkan lilin, salib, kitab suci, lagu-lagu. Sekarang saya akan mempersiapkan altar dengan sarana liturgi di atas altar itu. Inilah sarana-sarana liturgi yang perlu kita persiapkan sebelum beribadah atau liturgi. Nah, baik anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini telah sampai di sini dulu. Jika masih ada yang kurang dipahami, bisa lewat WhatsApp saja. Dan harapan Ibu, semoga anak-anak tetap sehat, semangat belajar, dan tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Sekian.